Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi nih dengan saya Tia Astria di sini, dan pagi ini seperti biasa ya teman-teman. Saya masih sama ibu saya. Pagi ini beliau bangunnya pagi sekali teman-teman. Malam itu beliau nggak tidur. Tidurnya cuma sebentar aja, dan pagi tadi jam 4:30 pagi beliau udah bangun begitu ya teman-teman. Beliau ini jarang bisa tidur teman-teman. Kalau pagi itu seringan bangun awal gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalau siang hari itu pasti beliau itu kayak ngantuk gitu ya teman-teman. Tapi kalau ditanya mama ngantuk enggak, pasti jawabnya enggak gitu ya teman-teman. Tapi nanti matanya gini gitu ya teman-teman. Oke. So ini sambil tadi udah minum kopi ya teman-teman. Mama saya udah minum kopi seperti biasanya, juga udah makan snack. Terus sekarang ini udah menunjukkan jam 7:30 kayaknya ya teman-teman. Ini waktunya mama saya minum susu kedelai ya teman-teman. Susu kedelai itu sangat bagus untuk kesehatan jantung ya teman-teman. Jadi apalagi kalau susu kedelainya itu buatan sendiri ya teman-teman. Jadi kan kita tahu nih apa yang kita taruh di dalam susu kedelai tersebut ya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya bahan pengawet atau bahan apa tambahan lainnya gitu ya teman-teman. Jadi ini susu kedelai untuk mama saya. Susu kedelai. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sakitnya ibu saya ya teman-teman. Ibu saya ini mengalami seperti di video pertama itu saya akan udah jelaskan bahwa ibu saya itu mengalami sakit yang namanya demensia ya teman-teman. Jadi di sini itu yang namanya demensia itu teman-teman ada dua jenis demensia ya teman-teman. Jadi demensia itu adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan penurunan daya ingat itu gini teman-teman. Mama saya ini sekarang udah tidak ingat siapa-siapa. Anak-anaknya udah tidak diingat, terus cucunya juga udah tidak diingat, apalagi buyutnya ya teman-teman udah nggak inget sama sekali. Kalaupun dijelas seringan beliau itu nggak terima gitu loh teman-teman. Nggak, aku nggak pernah punya anak ini, orang aku belum pernah punya anak gitu ya teman-teman. Jadi setahun dia anak. Udah pernah punya anak, cuman beliaunya nggak mengakui bahwa beliau punya anak. Oke teman-teman, jadi seperti itu nih, seperti saat sekarang ini di sini saya sedang membahas tentang beliau, tapi beliaunya itu seolah-olah yang dibahas itu bukan beliau gitu loh teman-teman. Jadi beliau itu sudah tidak tahu bahwa yang kita bicarakan itu beliau sendiri begitu ya teman-teman. Jadi di sini ini ada dua jenis demensia teman-teman ya. Demensia itu ada dua jenis. Yang satunya itu demensia Alzheimer gitu ya namanya ya. Terus yang satu itu demensia vaskuler. Oke teman-teman, jadi demensia itu sendiri yang sering terjadi pada kebanyakan orang itu adalah demensia Alzheimer ya teman-teman. Karena demensia Alzheimer ini adalah penyakit yang berhubungan dengan perubahan genetik ya teman-teman, dan perubahan protein yang ada di otak begitu ya teman-teman. Sedangkan demensia vaskuler itu adalah demensia yang terjadi di pembuluh darah otak begitu ya teman-teman. Jadi gini,
demensia vaskuler itu karena dia gangguan di pembuluh darah otak ya teman-teman. Nah, demensia vaskuler ini sering terjadi pada orang yang terkena stroke gitu ya teman-teman. Jadi orang yang terkena stroke itu kan mereka ini orang yang terkena demensia vaskuler ini adalah orang yang terkena stroke. Kadang orang yang terkena stroke ya teman-teman, mereka pingsan terus nggak inget gitu ya teman-teman, bisa jadi mereka koma gitu kan. Terus begitu sadar mereka tidak mengingat apapun. Nah, itu yang dinamakan demensia vaskuler teman-teman. Itu demensia yang ada gangguannya di pembuluh darah otak, begitu ya teman-teman. Nah, sementara demensia Alzheimer seperti ibu saya ini itu sering gini teman-teman, sering terjadinya itu karena faktor genetik gitu. Contohnya seperti ibunya mama saya ini dulu mengalami hal yang sama seperti mama saya ini. Jadi dari beliaulah menurun ke mama saya gitu ya. Begitu. Itu yang disebabkan oleh faktor genetik ya teman-teman. Setahu saya seperti itu ya teman-teman. Terus kalau demensia itu beda ya teman-teman dengan pikun. Kalau pikun itu kan perubahan kemampuan berpikir dan daya mengingat gitu ya teman-teman. Itu kalau pikun. Jadi kalau demensia itu sendiri, demensia itu sering gini teman-teman, berhalusinasi gitu, berhalusinasi. Jadi mama saya ini, beliau sering berhalusinasi seolah-olah ada sesuatu yang terjadi begitu ya teman-teman. Kayak katakanlah begini, ini mama saya kan ya seperti pagi tadi lah ya, seperti pagi tadi mama saya kasih kopi, beliau bilang ini tadi aku bikin kopi buatanku sendiri begitu ya teman-teman. Padahal jangankan untuk membuat kopi teman-teman, mama saya itu udah nggak bisa apa-apa ya teman-teman, karena di samping beliau udah tidak bisa melihat, beliau itu juga mengalami yang namanya demensia tersebut. Jadi beliau itu udah tidak mengingat apa-apa lagi gitu. Jadi kan dengan beliau mengatakan bahwa beliau yang membuat kopi tersebut, nah itu beliau udah berhalusinasi teman-teman. Dia membayangkan bahwa dirinya itu masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan seperti layaknya orang sehat gitu ya teman-teman. Nah, seperti saat sekarang ini teman-teman, ini ibu saya kayaknya udah ngantuk nih teman-teman, soalnya malam hari itu beliau jarang tidur. Dia itu akan berhalusinasi, beliau akan menceritakan apapun kejadian yang kemungkinan kejadian itu kejadian masa lalu ataupun kejadian yang belum pernah terjadi begitu ya teman-teman. Jadi sepanjang malam itu beliau akan tidur seperti itu teman-teman. Nah, kalau dibiarkan tidurnya sendirian teman-teman, yang namanya apapun yang ada di dalam kamar itu kan, biasanya kalau di dalam kamar itu ya teman-teman ada spray, ada bantal, ada selimut begitu ya teman-teman. Nah, itu akan begini teman-teman, akan digulung jadi satu sama ibu saya ya teman-teman, terus akan digembol begitu teman-teman. Jadi ya teman-teman sendiri tahu lah ya gimana orang, bukan saya mengatain ibu saya itu gila ya teman-teman, tapi kalau ibu saya sudah berkelakuan seperti itu, teman-teman bisa bayangin bagaimana layaknya orang gila gitu teman-teman. Jadi itu sebabnya ibu saya itu harus selalu ada temennya di kegiatan apapun. Mau dia sedang duduk, mau dia sedang makan, mau dia sedang melakukan aktivitas apapun, beliau itu harus selalu ditemenin teman-teman.
Karena kalau dibiarkan sendiri, katakanlah beliau ditaruh di dalam kamar gitu ya teman-teman, terus nggak ada teman gitu, beliau akan terkadang akan bugil teman-teman, bajunya akan dilepas, celananya akan dilepas, begitu. Jadi gimana ya, susah sih ya untuk menjelaskan karena ini ya mix antara pikun dan juga demensia itu tadi. Jadi ini tapi lebih strong ke demensianya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalau pikun itu beliau mungkin tidak bisa mengingat gitu aja ya, daya ingatnya itu yang terganggu gitu ya teman-teman, tidak bisa mengingat gitu. Tapi ini karena berhubung mama saya itu ada demensia teman-teman, kadang itu beliau akan pipis di tempat, akan di tempat teman-teman, begitu. Jadi di kamar beliau itu sudah ya gimana ya teman-teman, namanya juga orang tua ya teman-teman, jadi kita itu harus selalu sabar dengan beliau, menghadapi beliau. Kadang beliau bilang mau pipis gitu ya teman-teman, kalau mau pipis itu otomatisnya kan kita harus itu ya lepas celana gitu ya. Nah kalau celananya mau dilepas itu beliau tidak pernah mengizinkan gitu teman-teman, jadi seringan beliau itu pipis di celana begitu teman-teman. Jadi ya begini ya teman-teman, jadi untuk teman-teman di luaran sana yang punya momongan seperti mama saya ini ya teman-teman, harus banyak-banyak bersabar teman-teman, karena benar-benar kalau kita nggak sabar udahlah sakit hati gitu loh teman, sakit hati karena beliau ini udah gimana ya, udah nggak mau denger omongan orang sehat begitu teman-teman. Dia mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya begitu teman-teman. Jadi ya di tempat, di kamar, pipis juga di kamar gitu ya teman-teman. Tapi kalau pikiran beliau sedang lurus gitu ya, bisa sih kita ajak ke kamar mandi gitu ya teman-teman, gitu. Jadi untungnya tidak sampai terlantar gitu loh teman-teman ya, seperti orang tua lainnya gitu kan teman-teman. Kalau kadang anaknya disibukkan dengan pekerjaan ini pekerjaan itu, sementara orang tuanya harus tinggal sendiri di rumah gitu ya teman-teman, tidak ada yang mengawasi begitu. Jadi untungnya mama saya ini untungnya punya banyak anak, banyak cucu, jadi kita bisa bergilir lah mempunyai momongnya gitu ya teman-teman. Jadi punya mama ini udah melebihi momongan anak kecil teman-teman. Jadi udah benar-benar harus sangat-sangat diperhatikan begitu loh teman-teman. Oke, untuk teman-teman di luaran sana yang punya ibu ataupun punya nenek ataupun punya momongan ya teman-teman, jadi harus bersabar teman-teman, harus ekstra sabar, sabarnya itu dipanjangin lagi dan lagi ya teman-teman. Oke, segitu penjelasan tentang perbedaan demensia sama pikun yang saya ketahui ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masukan, saya ada penjelasan yang kurang jelas dan mungkin saya salah, tolong diberi penjelasan ya teman-teman, atau komen di video saya ini begitu ya teman-teman. Karena ini saya juga sedang mempelajari sih apa demensia itu sendiri, karena begitu mama saya itu dibilang beliau punya demensia, saya sudah sering cek-cek di Google gitu ya teman-teman, tanya-tanya dengan halo dokter itu apa sih demensia itu begitu ya teman-teman. Jadi di video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya, terima kasih atas supportnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.
Saya sangat-sangat berterima kasih karena teman-teman sudah mau nonton video ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita sambung di lain kesempatan. Oke, yuk, dadah.